Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas mandiri B bersama saya Riki Menaki, saya Faris Fatihudmi, saya Muhammad Afif. Saya Maisra Nurjaka, saya Syifana Radida. Kami akan memaparkan materi terkait dengan maladministrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian maladministrasi dari beberapa tokoh. Yang pertama, Irman Dhani menjelaskan bahwa maladministrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu pelayanan yang buruk atau jelek. Yang kedua ada menurut Ian Dwi Haryanto yang menyatakan bahwa maladministrasi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, tindakan diskriminatif, kelalaian, dan tindakan pengabaian hukum. Yang ketiga, Claes Eklund selaku mantan ketua Ombudsman Swedia mengaitkan dengan sejarah lembaga Ombudsman berawal di Swedia sebagai pengawas dan penuntut atas nama raja. Dan yang terakhir menurut Hendra Nur Cahyo, maladministrasi dalam konsep hukum ilmu administrasi publik yaitu tindakan melawan hukum, melampaui wewenang, dan kelalaian. Seperti yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, kesimpulan dari maladministrasi adalah maladministrasi merupakan tindakan atau perilaku melawan hukum dalam proses pelayanan administrasi publik. Ada juga penyimpangan dalam etika terjadi ketika penyelenggara etika melanggar standar etika yang telah ditetapkan, seperti penyelenggara etika yang tidak patuh, diskriminatif, berpihak, atau penyelenggara etika yang melanggar standar etika yang telah ditetapkan di instansi yang ia tempati. Berikut bentuk-bentuk maladministrasi yang paling umum: penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, perilaku yang tidak jujur, kebohongan terhadap publik, tidak kompeten, dan permintaan imbalan. Bentuk tindakan maladministrasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah dikarenakan adanya. Yang pertama, misconduct, yaitu melakukan sesuatu di kantor yang bertentangan dengan kepentingan kantor. Kedua, deceitful practice, yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak sebenarnya untuk kepentingan birokrat. Yang ketiga, korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk di dalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan, dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain, kelompok, maupun korporasi yang merugikan keuangan negara. Yang keempat, defective policy implementation, yaitu kebijakan yang tidak berakhir dengan implementasi keputusan-keputusan atau komitmen-komitmen politik hanya berhenti sampai ke pembahasan undang-undang atau pengesahan undang-undang, tetapi tidak sampai ditindaklanjuti menjadi kenyataan. Dan yang kelima ialah biropatologis, merupakan penyakit-penyakit birokrasi. Di antara lain, yang pertama, indecision, yaitu tidak adanya keputusan yang jelas atas suatu kasus. Jadi, suatu kasus yang pernah terjadi dibiarkan setengah jalan atau dibiarkan mengambang, tanpa adanya keputusan akhir yang jelas. Yang kedua, red tape, yaitu penyakit birokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu yang lama, meski sebenarnya bisa diselesaikan secara singkat. Yang ketiga, sim solution, yaitu penyakit para birokrat yang terbiasa menggunakan kata-kata terlalu banyak. Banyak janji tapi tidak ditepati, banyak kata manis untuk memenangkan gejolak massa. Kadang-kadang banyak kata-kata kontroversi antar elit yang sifatnya bisa membingungkan masyarakat. Yang keempat, rigidity, yaitu penyakit birokrasi yang bersifat kaku. Ini efek dari model pemisahan dan impersonality dari karakter birokrasi itu sendiri. Penyakit ini nampak dalam pelayanan birokrasi yang kaku, tidak fleksibel, yang pokoknya baku menurut aturan tanpa melihat kasus per kasus. Dan yang kelima, psikopensi, yaitu kecenderungan penyakit birokrat untuk menjilat pada atasannya. Ada gejala asal bapak senang, kecenderungan birokrat melayani individu atasannya, bukan melayani publik dan hati nurani. Gejala ini bisa dikatakan loyalitas pada individu, bukan loyalitas pada publik. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus dalam pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Bapepti terhadap izin usaha Bursa Kripto.
Yang pertama, Ombudsman melihat bahwasanya adanya tindakan penundaan berlarut dalam proses perizinan usaha tersebut, sehingga menimbulkan kerugian baik secara material maupun imaterial. Pelapor juga menyebutkan bahwasanya sudah mengajukan selama 582 hari atau lebih dari 2 tahun lamanya dalam proses pengajuan izin usaha tersebut. Dan juga pelapor sudah mengeluarkan dana sebanyak 19 miliar sejak tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022. Dan yang kedua terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Ombudsman melihat tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses fit and proper test bagi jajaran, serta Bapepti juga tidak mengajukan BAP secara lengkap dan juga secara fisik. Dan yang terakhir, Bapepti juga melakukan penambahan persyaratan izin usaha bursa kripto di luar dari ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Berikut yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi maladministrasi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.